Milan dan Inter dapat suntikan besar dalam perburuan Scamacca. AC Milan dan Inter dikabarkan mendapat suntikan besar dalam upaya mereka mendatangkan Gianluca Scamacca setelah penyerang Sassuolo tersebut menegaskan keinginannya. La Gazzetta dello Sport berbicara mengenai masa depan Scamacca yang tengah diburu sejumlah klub papan atas baik di Italia maupun luar negeri. Dijelaskan pula bahwa striker Neroverdi tersebut akan segera menekan perpanjangan kontraknya hingga 2026, dengan kenaikan gaji dari €400.000 atau €6.4 miliar net per musim menjadi €800.000 atau $12,8 miliar. Langkah tersebut merupakan strategi untuk menguatkan posisi Sassuolo dalam negosiasi lantaran pada bursa transfer musim panas mendatang striker 23 tahun tersebut masih akan berpisah dengan mereka dan bergabung bersama klub yang bisa bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi, dengan Rossoneri dan Nerazzurri merupakan dua tim yang paling santer menginginkan servisnya. Tak hanya itu, tetapi pemain internasional Italia tersebut telah menegaskan kepada Neroverdi bahwa ia tidak melihat solusi yang sesuai di luar Italia dan karena itulah ia berharap bisa bertahan di Italia. Situasi tersebut pun menjadi suntikan besar bagi Milan dan Inter yang selama ini memburunya. Lebih jauh lagi, Rossoneri dapat dikatakan selangkah lebih di depan dari tetangga mereka. Pasalnya, Nerazzurri saat ini masih berada dalam situasi sulit untuk mendatangkan bintang besar sementara Paolo Maldini dan kawan-kawan siap menawarkan €30 juta atau $480 miliar tunai kepada Sassuolo untuk menebus Scamacca. Inter Milan akan berjuang pertahankan Scudetto. Kans Inter Milan juara Serie A menipis, Nicolo Barella belum mau menyerah. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella meminta fans tak perlu khawatir karena dia bersama rekan satu timnya akan berjuang menangkan kembali trofi Serie A. Nerazzurri musim lalu berhasil sebagai juara Liga Italia 2020-2021, mereka keluar sebagai pemenang usai ungguli AC Milan dan memengkannya di bawah asuhan Antonio Conte. Keberhasilan Nicolo Barella dan kolega tersebut mendapatkan pujian dari sejumlah legenda sepak bola. Bahkan, Inter Milan juga diunggulkan untuk mempertahankan trofi Liga Italia pada musim ini. Sayangnya, Inter gagal mempertahankan puncak klasemen dalam beberapa pekan terakhir. Hal tersebut tak lepas dalam 5 pertandingan terakhir mereka sulit meraih kemenangan. Sebaliknya, sekarang posisi diambil alih oleh AC Milan dan peringkat kedua dihuni oleh Napoli. Meskipun di posisi ketiga terancam digeser oleh Juventus, namun Nicolo Barella tegaskan target Inter Milan tetap meraih Scudetto. Teranyar, pesepak bola berusia 25 tahun juga baru saja dapatkan penghargaan Serie A Team of the Year dan sang pemain girang. Bicara kepada awak media, sang pemain mengatakan dia sangat senang bisa memenangkan penghargaan ini untuk ketiga kalinya. Meski begitu, dia juga tak lupa dengan rekannya dan mengucapkan terima kasih. Nicolo Barella juga menyebutkan rasa senangnya semakin besar karena sebelumnya juga mampu menangkan Euro dan targetnya adalah membawa timnas Italia main di Piala Dunia 2022. Selain itu, menegaskan dia tetap berjuang bersama rekannya di Inter Milan menangkan Scudetto. Dia sadar betul ada banyak tim yang bersaing untuk juarai Liga Italia musim ini, namun dia akan berjuang habis-habisan sampai akhir musim. Sekedar informasi, Nicolo Barella juga baru-baru ini dikaitkan dengan Real Madrid dan Los Blancos tertarik memboyongnya di musim panas. Hasil pertandingan Juventus vs Inter Milan skor 0-1. Juventus harus menyerah dengan skor 0-1 kala menjamu sang rival, Inter Milan di Allianz Stadium dalam partai Serie A 2021-2022 Giornata 31, Senin tanggal 4 April 2022 dini hari WIB. Gol tunggal kemenangan Inter Milan di markas Juventus diciptakan oleh Hakan Calhanoglu lewat eksekusi penalti di masa injury time babak pertama. Berkat hasil ini, Inter untuk sementara menduduki peringkat 3 dengan poin 63. Di sisi lain, Juventus harus puas tertahan di peringkat 4 dengan poin 59.
Pertandingan berjalan seru sejak awal babak pertama. Juventus dan Inter sama-sama memperoleh peluang emas, sayang belum ada yang membuahkan hasil. Drama terjadi di akhir babak pertama. Wasit Massimiliano Irrati menghadiahkan penalti untuk Inter usai meninjau VAR. Irrati menilai Alvaro Morata melanggar Denzel Dumfries. Eksekusi penalti Calhanoglu sejatinya bisa dimentahkan Wojciech Szczesny meski kemudian bola rebound bisa dicocor masuk menjadi gol. Namun, Irrati memutuskan eksekusi penalti harus diulang. Calhanoglu pun kembali menjadi algojo. Kali ini eksekusinya tak bisa dibendung Szczesny. Inter pun menutup babak pertama di markas Juventus dengan keunggulan 1-0. Kembali dari kamar ganti, para pemain Juventus sempat meminta hadiah penalti usai Denis Zakaria dilanggar Alessandro Bastoni. Namun, VAR menilai bahwa pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. Juventus terus mencoba untuk membongkar pertahanan Inter. Sayang, tembakan keras yang dilepas Zakaria pada menit ke-74 masih digagalkan tiang gawang. Perjuangan Juventus untuk mengejar ketinggalan akhirnya tak membuahkan hasil. Inter sukses mempertahankan keunggulan 1-0. Ini pengakuan Simone Inzaghi soal Romelu Lukaku. Legenda Inter Milan Giuseppe Bergomi berharap bisa melihat Romelu Lukaku kembali ke Nerazzurri. Bergomi juga mengungkapkan apa yang dikatakan Simone Inzaghi kepadanya tentang bintang Chelsea itu. Lukaku pernah menjadi bagian dari Inter selama 2 musim. Dia tampil cukup tajam dan berhasil membawa Inter menjuarai Scudetto di musim lalu. Namun, kebersamaan Lukaku dengan Inter berakhir pada musim panas kemarin. Lukaku meninggalkan Giuseppe Meazza dan pindah ke Chelsea. Namun belum genap 1 tahun, Lukaku dikabarkan sudah tidak kerasan di London dan ingin pindah. Striker timnas Belgia itu digosipkan bisa kembali ke Inter. Bergomi sangat senang apabila Lukaku benar-benar kembali ke Inter. Menurutnya, Lukaku bisa membuat perbedaan selama berseragam Nerazzurri. Lukaku adalah yang terbaik di Italia, saya masih berpikir bahwa Inter akan menjadi tim lain bersamanya, kata Bergomi. Dengan segala hormat untuk Edin Dzeko dan yang lainnya, Lukaku memiliki dampak yang berbeda dalam hal kekuatan, kecepatan, dan kepemimpinan. Dia memiliki Inter di tangannya. Jika ada syarat, saya akan membawanya kembali ke Inter. Simone Inzaghi sempat melatih Romelu Lukaku selama lebih dari seminggu sebelum sang pemain pindah ke Chelsea. Bergomi mengungkapkan apa yang dikatakan Inzaghi kepadanya soal Lukaku. Inzaghi mengaku kepada saya bahwa dia tidak pernah melatih striker yang begitu kuat meskipun bekerja dengannya hanya selama 10 hari, lanjutnya.